Haleluya Tuhan Yesus. Engkau hidup bagi kami Tuhan. Engkau senantiasa hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini Bapa. Mana sepanjang minggu ini Tuhan Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahwa ibadah kami setiap minggu Tuhan, sekalipun Tuhan ibadah kami online, tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan, lawatan-Mu
Shalom untuk seluruh jemaat KB Pojong Kamal serta jemaat Cisoka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Selama sepanjang minggu ini pun Engkau tetap menyertai, memberkati, melindungi, menjaga kehidupan kami. Betapanya kuasa-Mu selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai keberanian secara Alkitab untuk melawan dengan kondisi seperti ini yang kami sedang alami. Sehingga dimanapun kami berada tetap menjadi pemenang daripada segala sesuatu yang kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk menjamah hati kami untuk mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Biar firman yang kami menunaikan bersama-sama menjadi berkat rema di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu yang akan kami jalankan. Tuntunan Roh Kudus-Nya menyertai hamba ini, sehingga bukan hamba ini yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi Roh Kudus yang ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaat melalui bibir dan mulut hamba ini. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang sendiri berbicara kepada mereka lewat hamba-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom untuk semua. Saya ajak semuanya ya membuka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing yang ambil dari Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Sesuai dengan firman yang kita bersama membacanya, saya kasih judul yaitu iman yang memperkenalkan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ucapkan judul ya untuk siang hari ini yaitu iman yang memperkenalkan kemuliaan Allah. Orang-orang yang hidup pada perjanjian lama, mereka tidak bisa ketemu Allah dengan secara langsung. Karena hal ini dilarang oleh Allah sendiri. Karena manusia adalah orang yang berbuat dosa. Sedangkan Allah yang kita percaya, Allah yang kudus, Allah yang suci, sehingga tidak bisa ketemu secara langsung. Seandainya barang siapapun ya ketemu Allah secara langsung, pasti mereka mengalami kematiannya. Itu kan sudah dicantumkan di dalam beberapa ayat yang ada di dalam perjanjian lama. Saya akan ambil di antara beberapa ayat yang tersebut itu, yaitu Ulangan pasal 4 ayat 3. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengarkan dan tetap hidup? Dengan firman ini bisa kita mengirakan siapapun kalau ketemu Allah secara langsung tidak akan hidup. Berarti dia mengalami kematiannya. Salah satu lagi yang kita cobakan ya, Keluaran pasal 19
Ayatnya 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menebus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Bukan hanya Ulangan, bukan hanya Keluaran yang kami sudah mencari ayatnya dan sudah dibaca. Dan juga ada lagi Hakim-Hakim di dalam pasal 13. Dan juga ada beberapa yang bisa kita ketemu di dalam Keluaran soal ini. Barang siapa yang langsung ketemu dengan Allah, tidak akan mereka dapat hidup, tetapi mereka mati. Nah, inilah yang pengalaman daripada orang-orang hidup pada perjanjian lama. Tetapi justru sekarang, ya orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru ini, yaitu mereka sudah atau dapat melihat Allah secara langsung. Karena Yesus sebagai anak Allah, ya satu-satunya yang sebagai Allah yang bisa dilihat, menampakkan diri kepada orang-orang yang tinggal di hidup ini. Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Begitu jelaskan di dalam firman ini. Firman itu Yesus sendiri telah menjadi manusia. Dan bukan hanya sebagai manusia dia nyatakan diri kepada banyak orang di bumi ini. Tetapi dia diam di antara kita dan dia telah melihat kemuliaannya. Jadi Yesus sendiri datang sebagai Allah yang bisa dilihat. Bukan seperti Allah yang tidak bisa lihat. Tetapi kalau ketiga ketemu Allah yang tidak kelihatan, langsung mengalami kematian. Tetapi Yesus sebagai anak yang tunggal disebutkan Allah yang hidup, yang bisa dilihat, menjadi juru selamat, dan disebut Allah yang bisa dilihat penuh dengan kemuliaannya. Namun demikian, baik sebelum 2000 tahun yang lalu perkiranya, demikian juga pada sekarang banyak orang tidak melihat Allah atau tidak melihat kemuliaan Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak memiliki iman. Yohanes pasal 1 tetap ayatnya mundur sedikit ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang sebagai terang untuk menerangi dunia ini, tapi karena dunianya gelap, sehingga itu mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, sebagai anak yang tunggal, dan juga bisa lihat dengan mata manusia. Seperti yang firman untuk pada siang hari ini, ya, Allah menampakkan diri dengan kemuliaannya. Tapi justru karena kita tidak memiliki iman, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dengan iman bisa juga melihat atau mendapat kemuliaan Allah. Sesuai dengan firman untuk siang hari ini yang ambil dari Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Makanya iman adalah memperkenalkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bagi orang yang memiliki iman, selalu Allah menampakkan diri. Sehingga orang yang mempunyai iman pasti melihat kemuliaan Allah. Iman adalah seperti kacamata untuk membacanya. Bagi orang yang sudah lanjut usia, mereka susah atau tidak bebas untuk membaca huruf yang kecil. Oleh sebab itu, mereka akan memakai kacamata untuk membacanya. Sehingga ketika pakai kacamata tersebut itu, mereka bisa melihat huruf kecil pun dengan jelas. Demikian juga, barang siapa yang mau melihat atau menyaksikan kemuliaan Allah, harus pakai seperti kacamata, yaitu iman. Iman adalah bagi orang yang percaya untuk melihat kemuliaan Allah. Dengan kata lain, tanpa iman tidak mungkin melihat kemuliaan Allah.
ayah mempunyai anak yang sedang kerasukan. Dia dengar-dengar tentang Yesus Kristus. Sehingga dia pada sesuatu hari, dia membawa anaknya yang sedang sakit dengan alasan kerasukan setan. Tapi pada saat itu dia ketemu Yesus dan dia berbicara dengan kalimat yang abstrak. Bukan kalimat yang dia ungkapkan itu, bukannya mengandung iman yang dibutuhkan oleh Yesus untuk menampakkan kemuliaan bagi anaknya. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri dengan kemuliaannya, pasti anak yang bermasalah penyakit kerasukan itu bisa juga dipulihkan, bisa juga sembuhkan. Perkataan daripada seorang ayah ini terhadap Yesus Kristus ketika dia ketemu dengan Yesus, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihlah kami. Di sini sangat kalimat yang dia ungkapkan adalah secara abstrak. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Berarti tidak punya iman yang jelas bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah seorang dokter yang di atas segala dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit tanpa mustahil. Sehingga Yesus sendiri menegur dia, ya. Bagi orang yang percaya tidak ada mustahil. Markus pasal ke-9. Ayatnya 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di sini begitu katakan. Yesus bilang orang yang percaya tidak ada mustahil. Langsung disaut oleh seorang bapak ini, ayah, ya, terhadap anaknya yang sakit itu, dia segera. Ayah anak itu berteriak sampai teriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Setelah ayah tersebut itu mengungkapkan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sehingga Tuhan kasih mujizat bagi dia, sehingga anaknya disembuhkan. Betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Begitu bagi orang yang datang kepada Yesus harus memiliki iman. Karena iman adalah kacamata bagi orang percaya untuk melihat kemuliaan Allah. Dan dimanapun terjadi kemuliaan Allah, mujizat terjadi. Sehingga Allah yang kita percaya adalah tidak ada mustahilnya. Sehingga ketiga Allah menampakkan dengan kemuliaannya, mujizat terjadi. Sehingga orang yang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Ya, kemudian kusta pun bisa ditabir. Demikian juga orang miskin diberikan berita, yaitu berita kabar yang baik. Itu tercantum di dalam Lukas pasal 7 ayat 22. Hal-hal yang tersebut itu pasti terjadi ketika Allah sendiri menampakkan diri dengan kemuliaannya. Sehingga bagi orang yang memiliki iman, pasti akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang mendapat kemuliaan Allah, mujizat terjadi, doanya dijawabkan, dan apa yang kita harapkan pasti nyata dan jadi di dalam kehidupan kita semua. Ini bisa juga terjadi, ya. Buktinya kalau bagi orang yang tidak memiliki iman, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, terjadinya tempat kelahiran Yesus Kristus. Yesus tidak bisa sesuatu yang ajaib, hal yang luar biasa di tempat kelahiran Yesus, karena orang-orang di kampung halaman Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah yang satu-satunya, sebagai Allah yang bisa dilihat. Tapi mereka memandang Yesus dengan mata secara daging, sehingga hanya mereka melihat ini anak daripada ayahnya Yusuf dan sebagainya. Seharusnya memandang Yesus dengan mata rohani, bahwa Yesus sebagai juru selamat, bahwa Yesus sebagai anak yang satu-satunya daripada Allah, sebagai Allah yang bisa dilihat, sebagai Allah yang menyatakan diri sehingga semua manusia bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi karena tidak percaya, sehingga Allah, Yesus pun tidak bisa melakukan. Terbukti di dalam firman, yaitu Injil Markus pasal ke-6 ayat 3.
sampai ke 6. Injil Markus pasal ke-6 ayat 3 sampai dengan 6. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, sesuatu yang saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan dan bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan sesuatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Di situ Yesus mengunjungi kampung kelahirannya. Dan tetapi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan menolaknya sebagai juru selamat, sehingga mereka hanya memandang Yesus sebagai secara daging, sehingga mereka hanya menyambut dengan sebut-sebutkan hubungan sama dengan keluarga Maria dan saudara perempuan dan sebagainya. Sehingga Yesus pun merasa heran terhadap ketidakpercayaan mereka, sehingga Yesus tidak bisa mengatakan mujizat apa saja selain beberapa orang yang sakit dilumpang tangan oleh Yesus sehingga sembuh. Berarti sesuai dengan firman yang sudah kita membaca bersama-sama, Haijima kebi bojong sama dengan cisoka. Kita harus tahu iman adalah memperkenalkan kemuliaan Allah. Tanpa iman kita tidak bisa membuat sesuatu atau mendapat sesuatu daripada Tuhan sendiri. Fenomena ini sekarang pun terjadi di tengah-tengah kita semua. Karena tidak memiliki iman, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Karena tidak bisa kemuliaan Allah, sehingga tidak kita mendapat sesuatu ajaib dan mujizat dan berkat di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kehidupan kita tidak pernah terjadi ajaib, tidak pernah terjadi mujizat, dan juga jarang untuk mendapat berkat. Karena tidak memperkenalkan kemuliaan Allah, karena kita tidak memiliki iman yang tersebut itu. Sedangkan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan hanya beberapa nama saja. Begitu banyak orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, mereka menjumpai Allah sendiri karena mereka memiliki iman kepada Tuhan sendiri. Ya, sebagai contoh Abraham, dia juga menemukan Allah sendiri. Stefanus juga ketemukan Allah, melihat kemuliaan Allah yang berdiri di tata di kerajaan surga untuk menyaksikan kematian Stefanus yang dilemparkan oleh batu-batu daripada orang yang tidak memiliki iman. Dan juga Nazarai pun begitu dia memperkenalkan kemuliaan Allah. Rasul Paulus dan sebagai sampai orang yang suka curiga yaitu Thomas pun melihat kemuliaan Allah karena dengan iman yang timbul di dalam hatinya. Kalau begitu pada sekarang bagi kita semua, coba introspeksi sendiri. Apakah kita sudah memiliki iman yang tersebut itu sehingga bisa melihat kemuliaan Allah, atau sudah meninggalkan atau menjauhkan daripada iman yang tersebut itu, atau meninggalkan betul dengan mudah. Begitu mudah untuk meninggalkan iman karena beberapa hal yang kita senang untuk menikmati. Kesenangan daripada dunia, sukacita, kesenangan, hawa nafsu, keenakan, semuanya yang berasal daripada dunia ini, sehingga begitu mudah untuk meninggalkan atau menggugurkan imannya tersebut itu. Sehingga walaupun kita datang ke gereja, tapi tidak begitu melihat kemuliaan Allah, sehingga tidak pernah terjadi mujizat atau ajaib atau berkat yang betul yang kita rasakan yang dalam kehidupan kita semua. Yesus pun berdoa supaya iman kita tidak boleh gugur.
Tetapi harus kita pegang atau memiliki, sehingga iman adalah memperkenalkan kemuliaan Allah. Sehingga siapapun memiliki iman pasti selalu melihat kemuliaan Allah yang dahsyat, yang tidak ada mustahil, yang terjadi apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan. Lukas pasal 22. Ayatnya 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di sini kita diharapkan oleh Tuhan untuk tidak menggugurkan, ya, tergugur iman kita, sehingga walaupun kita, ya, sebagai disebut orang mempunyai kepercayaan akan Tuhan, tapi tidak pernah mengalami sesuatu dalam kehidupan kita semua. Fenomena ini, ya, itu selalu terus-menerus mempengaruhi kehidupan kita semua. Secara terus sengaja bicara, sekarang walaupun orang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi lebih cenderung percaya isu-isu atau perkataan-perkataan yang selalu ada di tengah-tengah Instagram, yaitu Facebook dan YouTube dan sebagainya. Begitu banyak isu-isu, cerita-cerita yang di dalam internet ini mudah untuk kita percaya. Tetapi kita susah untuk percaya firman Tuhan, perkataan daripada Allah yang memberikan iman kepada kita semua, yang iman yang, ya, memperkenalkan kemuliaan Allah. Sehingga suka saya yang sebutkan bilang menjadi stagnasi imannya, akhirnya menjadi orang Kristen KTP yang tidak pernah selanjutnya mengalami mukjizat dan berkat dan ajaib, karena sudah tergugur iman yang kita miliki karena dengan perkataan daripada internet, sehingga dipengaruhi lebih, ya, perkataan yang di dalam internet daripada percaya kepada perkataan daripada Allah sendiri. Sedangkan Abraham sebagai nenek moyang iman daripada kita semua, pada saat itu bagaimana dia dibenarkan oleh Tuhan, sehingga Allah begitu melindungi dia dan memberkati dia sampai pada saat dia usia 100 masih boleh mempunyai anak namanya Ishak sebagai keturunan ilahi daripada istri sendiri, karena dia percaya kepada perkataan Allah sendiri. Kejadian pasal 15. Kejadian pasal ke-15 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan bewarisin rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warisamu, melainkan anak kandunganmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan menjawab Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jikalau engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Allah berbicara, bukannya secara tertulis di dalam buku atau di dalam, pada saat itu mungkin bisa juga satu, ya, potong itu kayu daripada kulit daripada binatang itu, tetapi hanya dengan suara saja dia janjikan kepada Abraham. Tetapi Abraham langsung percaya perkataan akan Allah, sehingga Allah melihat Abraham ada kebenarannya. Berarti kebenaran bagi orang percaya adalah ketika Tuhan mengatakan kita percaya secara sempurna, sehingga firman yang kita percaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua, dan memberikan iman kepada kita semua. Dan iman yang kita daripada
percaya kepada firman Tuhan sehingga memperkenalkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Artinya kita percaya kepada Allah adalah mendengar firman Tuhan. Dan ketika kita percaya sehingga mendengar firman Tuhan, dianggap oleh Tuhan benar sehingga disebutkan kebenaran itu. Banyak orang Kristen tidak percaya kepada perkataan itu. Berarti mereka belum dibenarkan oleh firman-Nya. Kalau belum dibenarkan walaupun datang gereja, apakah bisa diselamatkan diri dengan iman yang kita miliki atau tidak? Itu kan terjawab sendiri di dalam hati jemaat masing-masing, baik Bojong maupun Cisoka. Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Barang siapa yang mau mengenal Allah, dia harus tahu, ya, dia ada dan dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bagi orang yang memiliki iman, pasti diupahin. Dengan kata lain, berkat. Di dalam arti upah bisa juga mujizat dan ajaib. Karena iman adalah memperkenalkan kemuliaan Allah. Sesuai dengan firman untuk pada siang hari. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Makanya orang yang memiliki iman pasti diupahin. Dan artinya diupahin adalah termasuk mujizat dan ajaib dan berkat yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita harus memiliki sifat terhadap firman Tuhan sebagai orang yang percaya atau sebagai orang yang memiliki iman adalah ya, yes. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya, untuk memuliakan Allah. Segala sesuatu janji Tuhan di dalam Kristus ya. Sehingga ketiga amin untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang jangan sering sembarangan menyebutkan amin. Tapi ketika kita membuka mulut untuk mengatakan amin, artinya percaya yang betul kepada perkataan Allah. Seperti Abraham yang begitu percaya kepada perkataan atau janji Allah, sehingga di harapan Tuhan itu betul bagi Abraham. Sehingga Abraham menjadi nenek moyang bagi orang percaya. Karena betul-betul dia sungguh-sungguh di harapan Tuhan luar biasa percaya kepada Allah. Sehingga dia memiliki iman adalah memperkenalkan selalu kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya sendiri. Demikian juga di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 kita ungkapkan amin. Kita yes di dalam Tuhan, di dalam Yesus terhadap janji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kita katakan amin. Berarti kemuliaan bagi Tuhan. Itu adalah berkat. Itu adalah anugerah bagi kita semua. Apa yang kita butuhkan, ya, bagi kita semua yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang begitu sulit. Bukannya pandemi COVID ini yang kita sedang alami, tapi karena pandemi COVID ini sehingga rusak ekonominya dan sesuatu terjadi hal yang harusnya enggak boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pengaruh daripada akibat daripada pandemi COVID ini begitu membuat kita susah. Apa yang kita butuhkan bagi kita semua yang hidup yang tersebut itu, yaitu iman. Hanya iman saja yang memperkenalkan kemuliaan Allah. Sehingga siapa yang memiliki iman berarti selalu memperkenalkan diri dengan kemuliaan daripada Allah sendiri. Justru orang-orang perjanjian lama ketika mereka kalau ketemukan Allah secara langsung, mereka udah penuh dengan kekhawatiran karena akan mati. Tidak akan hidup. Tapi justru sekarang hidup pada perjanjian baru, kalau tidak ketemu Allah, justru kita akan mati. Karena Allah yang bisa dilihat oleh mata manusia adalah Yesus sendiri sebagai juru selamat. Sehingga siapapun kalau tidak amin terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga tidak akan ketemu Allah sendiri. Berarti tidak bisa beroleh hidup yang kekal. Siapapun melihat Yesus adalah melihat Allah. Siapapun melihat Allah artinya melihat Yesus. Begitu cantumkan di dalam perjanjian baru ini. Sehingga hidup kita yang pada
perjanjian baru ini, kalau tidak ketemu Allah, justru kita mengalami hidup atau siksa yang kekal. Makanya kita berusaha, kita menemukan Allah ya yang ada melalui imannya. Kalau tidak begitu memiliki iman kita juga bisa akan tergugur. Seandainya hari ini di dalam ibadah, jemaat Bojong sama dengan Cisoka, kalau menemukan iman yang betul, timbullah itu kemuliaan Tuhan dalam kehidupan, sehingga sepanjang minggu ini yang akan kita hidup pasti penuh dengan berkat, penuh dengan damai dan sukacita, dan juga Tuhan akan melindungi, menjaga dan sebagainya. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tetap ada, tetapi bekerja dari secara luar. Tetapi sekarang orang-orang yang perjanjian baru ini, Roh Kudusnya bukannya bekerja dari luar secara luar, tetapi Roh Kudusnya ada di dalam diri kita dan juga selalu mendorong berkarya supaya kita memiliki iman yang akan memperkenalkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita semua. Yang artinya kemuliaan, ya mendapat kemuliaan Allah berarti sudah menjumpai diri sama dengan Allah sendiri. Makanya kemuliaan Allah dengan Allah tidak bisa dipisahin karena satu. Dimanapun Allah hadir pasti membawa kemuliaan. Dimanapun ada kemuliaan berarti Tuhan yang hadir. Sehingga perkataan kemuliaan sama dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Seperti sinar matahari begitu masuk melalui kaca jendela, masuk menerangi orang-orang ada di dalam rumahnya. Demikian juga sinar kemuliaan Allah selalu masuk di dalam kehidupan kita semua yang mengatasi tempat dan waktu untuk menerangi kehidupan kita semua. Seperti tadi Yohanes pasal 1 ayat 9 dengan 10 katakan, Yesus menjadi terang bagi dunia dan telah ada di dunia dan menerangi dunia, tapi karena dunia gelap sehingga tidak mengenal Dia. Kemuliaan Allah mengatasi tempat dan waktu dan selalu menerangi dalam kehidupan kita semua. Salah satu yang contoh yang luar biasa, ketika Yosua membawa pasukan tentara daripada Israel untuk berperang sama dengan 5 raja daripada bangsa Amori. Pada saat itu Tuhan izinkan ya Yosua sebagai panglima tentara itu untuk mengalahkan mereka 5 raja daripada orang-orang Amori. Tapi pada saat itu begitu Yosua begitu berteriak menghentikan matahari dan bulan setempatnya, sehingga sampai lambat-lambat sepenuh hari matahari tetap di atasnya, tidak bisa terbenam karena pesan daripada Yosua. Hal itu yang luar biasa bagi kita semua. Yosua pasal ke-10 ayat ke-13. Sebelumnya ayat ke-12 saja dulu, itu lebih mudah untuk mengerti. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Pesan Yosua untuk menghentikan atau berhenti matahari dan bulan di atasnya sampai lambat-lambat terbenam ya sepenuh hari, yaitu iman. Perkataan Yosua adalah iman, sehingga iman adalah memperkenalkan Allah. Tuhan menampakkan diri dengan kemuliaan sampai dia mendengar permohonan daripada manusia, yaitu menghentikan
matahari dengan bulan di atasnya. Perkataan atau pesan atau perintah Yosua adalah iman. Sehingga iman daripada Yosua memperkenalkan kemuliaan Allah. Buktinya memperkenalkan kemuliaan Allah, matahari dan bulan tidak berhenti sampai mengalahkan dendam kepada orang-orang Amori secara kalah total. Maka kita juga harus memiliki iman. Karena iman adalah memperkenalkan kemuliaan Allah. Sehingga selalu kita melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita semua. Dengan kata ya di dalam Kristus terhadap janji Tuhan. Sehingga apapun kita membaca dengan iman, amin. Sehingga kata amin daripada mulut kita, ya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kemuliaan bagi Tuhan kita yang merasakan itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita semua. Kuasa daripada seperti kuasa kemuliaan daripada Allah selalu menerangi dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan pribadi, di dalam gereja kita, dan di dalam negara kita, dan di dalam keluarga kita. Selalu seharusnya ada kuasa daripada kemuliaan Allah. Untuk itu supaya terjadi mujizat setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Sekarang kita ibadahnya bukannya bersama-sama di gedung, tapi di rumah masing-masing dimanapun jemaat KB Bojong sama Cisoka berada dalam ibadahnya. Di situ pun kemuliaan Allah mengatasi waktu dan tempat dan semuanya. Sehingga sekarang terjadi di rumah masing-masing, baik jemaat daripada Bojong maupun Cisoka. Sekarang kuasa kemuliaan Tuhan terjadi. Sehingga sepanjang minggu yang akan datang pun saya tahu dan pasti dan percaya Tuhan menolong, memberkati dan memberikan mujizat menjadi biasa. Bukannya menjadi kebiasaan, tapi mujizat dan ajaib yang berasal daripada iman yang memperkenalkan kemuliaannya dalam kehidupan kita semua menjadi biasa dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ini jemaatnya Bojong sama dengan Cisoka. Mari kita satu dalam doa. Betapa indahnya, betapa enaknya ketika mendengar perkataan-Mu. Seperti Abraham ketika mendengar perkataan janji daripada Allah sendiri. Sehingga dia betul percaya dan hal itu di hadapan Tuhan adalah kebenaran. Demikian juga ketika kami mendengar firman-Mu, kami amin dan ya di dalam hati untuk memuliakan Engkau. Sehingga di situ terjadi kemuliaan-Mu yang serta dengan kuasa yang akan menerangi dalam kehidupan baik Bojong maupun Cisoka. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan seru kepada kami semua untuk kami memiliki iman yang betul, yang memperkenalkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasihlah kami Tuhan dan tolong kami Tuhan. Di antara jemaat yang sedang mengalami COVID ini, Tuhan berikan mujizat dan ajaib. Bagi yang mereka sedang mengalami sakit karena COVID ini, tapi mereka memiliki iman. Sehingga sesuai dengan iman yang mereka miliki, Engkau izinkan mujizat terjadi, Engkau izinkan ajaib terjadi. Sehingga mereka cepat menjadi sembuh dan mendapat negatif. Sampai memiliki antivirus corona di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus juga jemaat yang lain, biar mereka menjauhkan daripada pandemi COVID ini. Demikian juga Tuhan, keuangan pun, kesehatan pun Tuhan memberkati. Itulah kami harapkan karena ini adalah mujizat dan ajaib dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucap terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri di tempat dimanapun berada. Semua Bojong sama dengan Cisoka. Dan saya ajak untuk semuanya mengangkat tangan dua-duanya kepada Tuhan. Dan arahkan hatinya kepada Dia, Allah yang Tritunggal, yang penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat dan ajaib bagi kita semua. Mari kita satu. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga. Anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan persekutuan yang manis dan dahsyat daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai maranatha kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Mari kita sama-sama katakan amin dimanapun jemaat berada. Haleluya. Amin.
kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.